Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Najib Pradana. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke part video selanjutnya. Sebelumnya kita sudah bisa melakukan query select nih terhadap transaksi. Kita pilih tanggal-tanggalnya, juga udah bisa sesuai dengan tanggalnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini nggak bisa diklik. Oke. Oke, jadi sekarang adalah kita pengen ada edit ya teman-teman ya, edit transaksi ya teman-teman ya. Jadi kita klik ini, kita klik terus buka ke yang form ini tapi yang udah terisi seperti itu teman-teman. Jadi kita buka yang udah terisi mengedit untuk transaksinya. Oke, berarti kita ada di lebih banyak di transaction page-nya nanti ya teman-teman ya. Di transaction page-nya kita manfaatkan ini saja. Kalau ini di sini untuk create, tapi kita bisa manfaatkan juga untuk update seperti itu. Tinggal kita mainkan di logic-logicnya saja seperti itu. Ketika data udah ada, maka apa? Kemudian kalau datanya belum ada, misalnya belum ada berarti create. Kalau datanya udah ada berarti kita update. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gini, berarti kan di homepage-nya ini pas di edit itu pas di edit tombol ini kita butuh suatu trigger masuk ke transaction page. Oke, berarti kita di homepage ini teman-teman, homepage, kemudian mana nih tombol ini, tombol list view, item builder, list style, delete. Nah, ini icon button ya. Di sini kan masih icon ya, icon edit, kita tambahin namanya icon button. Kemudian ini icon kemudian ada on press. Di sini ada param on press. Nah, on press ini ketika kita klik kita akan masuk ke transaction page. Oke, kita buat dulu transaction page, navigator dot of context dot push kita ke material page route. Oke, buildernya kita isi konteks kemudian kita isi transaction page. Oke. Cuma nggak apa-apa, yang penting coba kita hot. Oh, ini saya belum run ya, Flutter run. Untuk menambahkan action aja, ketika tombol ini diklik akan menuju ke transaction page. Oke, sambil nunggu ya teman-teman ya. Nah, harusnya nanti nih di transaction page ini kita taruhin parameter teman-teman. Taruh parameter transaksi. Jadi untuk yang diedit ini bisa tahu nih amount-nya berapa, kemudian kategorinya apa. Oke, ini kalau diklik berarti dia udah ke transaction page ya teman-teman ya. Cuma dia masih yang create seperti itu. Nah, kita saatnya ke transaction page dulu nih. Nah, di transaksi page ini di sini nih kita buat satu variable teman-teman ya. Namanya final transaction with kategori. Kita sesuaiin dengan objek yang di sini Ini teman-teman, di sini kan dia objeknya transaction with kategori, maka di sini kita juga buat objek transaction with kategori. Dia bisa nol ya. Nol ini ketika dia transaksi baru. Transaksi baru kan nggak ada transaksi with kategorinya, nggak ada transaksi sebelumnya, jadi dia bisa nol. Kita transaction with kategori, namain seperti ini. Nah, di sini nih kita tambahin nih teman-teman nih. Kita require this transaction with kategori. Save. Artinya sekarang transaction page itu membutuhkan satu parameter tambahan, yaitu transaction with kategori. Kita balik ke homepage.
Nah, homepage di sini dia kan di menu ini, teman-teman. Ini adalah di setiap listnya atau setiap item. Di sini kita butuh berarti kan ada satu parameternya yaitu transaction with kategori kan nih kan. Transaction with kategori ya. Kita tinggal panggil ininya snapshot. Sorry, kita panggil snapshot. Snapshot. Kita tinggal panggil snapshot. Sorry, ini kita parameternya harus ditulisin dulu, transaction with kategori. Sorry, apa parameternya apa tadi? Transaction with kategori. Oke, snapshot control space dot data index. Nah, udah index. Nah, dia karena kan dia tipenya adalah si snapshot ini udah transfer with kategori item ini. Jadi kalau kita ngeklik yang ini, maka indeksnya yang keberapa nih? Indeks yang berapa? Jadi dia tipenya adalah transaction with kategori. Terus masih ada yang merah nih, teman-teman. Di main page. Main page itu kan adalah yang tombol ini, tombol floating action buttonnya tuh kan. Nah, kita kasih 0 aja. Karena dia adalah kita perlu nulisin ini 0. Nah, karena dia tidak ada transaksi kategorinya, karena dia mau buat baru seperti itu kan ya. Kalau yang di sini kan ada nih. Nah, kalau yang di homepage, yang di sini kan ada. Kita ngeklik ini ataupun ngeklik yang ini, itu kan ada objeknya seperti itu. Nah, sekarang di transaction page ini kita balik ke transaction page. Artinya kalau tadi kita ngekliknya dari yang tombol ini floating action button, di sini maka 0 teman-teman ya kan. Di sini kan 0 nih. Nilainya 0. Kalau yang ini kita ada objeknya seperti itu. Oke, pengennya gini. Ketika ini diklik. Nah, di sini sudah ada isiannya. Berapa nih? 12.000 seperti itu. Kemudian di sini enter date-nya sesuai dengan ini 12 November, kemudian detailnya adalah untuk apa? Beli gorengan seperti itu. Kategorinya juga udah sesuai, makanya kita setting tuh. Kita buat di sini amount. Kita cek nih di insert amount, kemudian ketika update transaction, oke, kita coba update transaction. Oke, berarti di sini di awal-awal, nah di insert kita bikin satu metode teman-teman. Apa ya? Update view ya. Kita coba bikin namanya update void untuk update apa ya? View update atau view update transaction. Oke, update transaction aja. Transaction view. Nah, kita taruhin transaction with kategori. Kita taruh parameternya. Aduh, sorry. Nah, ini kita panggil di init state teman-teman. Kita kondisi dulu widget, kita cek dulu jika jika transaksi kategori yang ini ada atau tidak sama dengan 0. Transaksi kategori tidak sama dengan 0, maka kita panggil update transaction view dengan parameter widget transaction kategori. Nah, oke. Nah, kita panggil ini. Nah, di sini kita menginisialisasi teman-teman. Misalnya kayak amount controllernya, kita teksnya kita isi. Coba ya, kita satu field dulu aja nih. Nah, si amount controlnya kita isi dulu dengan transaction page kategori dot transaction dot amount dot text to string. Nah, kita coba ya. Kita coba dulu nih. Oke. Constructor.
Oke, kita hot restart. Kita coba klik ini. Tuh, kayak jadi si ini klik sesuai dengan si amount-nya udah terisi dengan si nilai dari si transaction kategori ini, teman-teman. Coba yang ke Jumat nih, 45.000. Oke, masuk ya, 45.000 ya. Tinggal kita isi semua nih, semua ke sini kita isi. Oke, kita mainkan logiknya di sini. Nah, terus deskripsi ya, deskripsi kita juga ini deskripsi, coba kita ke sini. Description apa nih controllernya apa? Detail controller, sorry. Detail controller the text sama dengan transaction with kategori transaction apa name. Oke, kita ini hot reload harusnya dari oke. Tuh beli bensin dia udah terisi. Kemudian kita coba tanggal ya teman-teman, yang kita isi tanggal yaitu date controller. Oke, date controller kita teks. Nah, tanggal ini enggak perlakuannya agak berbeda teman-teman, karena kita pengen mentransform string ke tipe ada data formatnya apa date time-nya seperti itu teman-teman. Jadi tulisannya kayak gini, kita date format pakai format seperti ini mmmdd, kemudian formatnya kita ambil dari transaction with kategori dot transaction date. Nah, oke. Kemudian nah tipe ini yang tadi kan di add transaksi ini sudah ada variable tipe ini kita juga inisiasi ulang teman-teman, yaitu transaction kategori, kita ambil tipenya kategori tipe. Nah, kita isi dari tipenya, kemudian kita ada kondisi gini, jika tipe sama dengan 2 maka dia is expense. Kita kan ada variable is expense ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat video apa kalau lupa nih, lihat pada saat di save create transaction atau store transaction. Nah is expense-nya ada is expense enggak? Is expense sama dengan true. Kalau enggak, is expense sama dengan false. Oke. Is expense. Kemudian di sini juga ada selected kategori kan ya, ada variable selected kategori. Tuh. Kita selected si kategori itu juga kita inisiasi dengan init transaction with kategori, kita ambil kategorinya. Oke, sip. Kita coba hot reload back, sip. Nah, udah jadi teman-teman, makan ini. Oke, yang ada bensin mana? Belum ada ya. Oke, coba kita taruh lagi nih, buat beli bensin 17.000 transportasi, misalnya tanggalnya 12, nggak apa-apa deh, beli bensin. Oke, tanggal 12 tuh transportasi ya, ini harusnya juga transport. Nah, di sini masih makan ya teman-teman ya, harusnya kan transportasi, tapi untuk tanggal detail dan amount-nya jumlahnya itu sudah benar. Oke, segini. Kita coba lagi ketika dia gini gajinya, coba gaji, misal gaji bulanannya 5 juta, gaji bulanan ya, masuknya di tanggal 12 boleh. Kemudian tanggal 11 deh, 11 detailnya gaji dari kantor, tanggal 11 ya tadi ya. Tadi kita coba insert ini income. Kita coba insert income berapa tadi? 1 juta. Misal 1 juta
freelance. Oke, tanggalnya tanggal 10 misal. Project A. Ini ya, harusnya income harusnya hijau ya teman-teman ya. Oh, ternyata masih ada kesalahan di sini. Kita coba dulu di sini. Lihat, atau jangan-jangan kita yang belum handle di sini. Kita belum handle di homepage-nya teman-teman. Tanda ini harusnya berubah nih. Oke ya. Kayaknya sih karena kita belum handle di sininya nih. Ada di list style, kemudian di leadingnya. Oh iya, di sini teman-teman. Oke, di sini ada variabel apa? Kita bikin kondisi nih. Snapshot dot data index dot kategori dot tipe. Aduh, sorry. Tipe. Nah, jika tipenya sama dengan 2, maka merah. Tapi kalau dia bukan 2, kita copy aja nih teman-teman. Yang upload ini diganti download. Colornya diganti dengan green. Nah, kita tadi salah di sini ternyata ya. Kita belum kasih kondisi untuk perubahan ring. Nah, dah. Gaji freelance, gaji bulanan tuh. Oke, sesuai dengan income atau expense-nya. Oke, ini kita klik sini. Oh, error. Oke, di kategorinya ya teman-teman ya. Errornya apa? Karena gini. Dia errornya di transaction page. Tapi kalau dia buka yang expense, dia nggak error. Kenapa? Karena di kategorinya ini kita belum handle nih. Kalau misalnya yang digaji bulanan nih, kan dia income. Kita coba ya lihat codingannya ya. Nah, di income ini yang di drop down ini, coba lihat drop downnya. Nah, dia itu tipe ini teman-teman. Nah, ini nih tipenya ini. Nah, ini dia langsung kedua, padahal income itu kan tipenya 1, makanya di sini kita kasih kondisi. Padahal tipe ini kita sudah, kalau misalnya ini kita sudah atur di sini gitu loh. Kita cukup kayak gini aja nih. Oke, coba ya. Ini udah bisa. Tuh, gaji bulanan. Oke, yang ini gaji freelance. Oke, udah bisa ya. Kemudian misalnya yang beli bensin nih, transportasi nih. Tuh, dia udah ke transportasi. Oke, udah bisa ya. Tadi errornya karena ini teman-teman. Coba nih, kalau ini kita keluarin nih di sini. Artinya gini, misal dia tipenya adalah pemasukan yang warna hijau. Kita klik ke sini, dia masuk ke sini teman-teman. Tuh kan, update transaksi di sini tipenya sudah disesuaikan dengan tipe si income ini. Tipenya adalah 1. Ya kan, 1. Si tipe sekarang nilainya 1. Ya, di sini. Tapi dia akan melewati ini teman-teman. Dia balik ke tipenya 2. Tipenya 2 berarti kan otomatis si kategori ini dia akan select yang pengeluaran. Sedangkan di sininya tadi pemasukan. Ya, errornya di situ teman-teman. Makanya di sini tipe 2-nya ini kita masukkan ke dalam sini. Oke. Kita coba back. Makan. Gaji bulanan. Oke ya. Transportasi, beli bensin. Udah. Terus misal oke, yang gini udah bisa. Yang pemasukan tadi ini juga sudah berubah ya teman-teman ya, tergantung dari income atau expense-nya atau pengeluarannya itu udah sesuai. Saatnya tinggal ketika misal nih kita mau ngubah ini teman-teman. Misal 6.000 ini mau kita kata-katanya ganti Batagor gitu. Kita coba seperti itu ya. Nah, di sini berarti ketika kita klik save. Nah, ketika klik save di sini ada kondisi lagi teman-teman. Ya, ketika kita klik save ada kondisi lagi, yaitu untuk mengupdate-nya, untuk mengupdate si transaksinya itu. Oke, kita coba lihat query yang di kategori. Query yang di kategori
Untuk yang mengupdate yang mana ya? Kita coba lihat, nggak apa-apa, kita sambil lihat codingan-codingan yang kemarin. Oke, dia update kategori. Update ini kita buat di sini seperti ini. Oke, nggak apa-apa, kita buat update-nya seperti ini. Kita copy aja nih, ya, feature update, transaction page. Kita bikin di sini feature update, kategori ID, bukan kategori ID berarti ya, transaction ID, kemudian string name-nya, update kategori. Oke, berarti kita harus tulis query ini juga teman-teman. Kita copy aja nih di ini nih, di database.dart kita query untuk update transaksi. Buat update transaksi kita paste aja yang dari ini untuk update si kategori, berarti update transaction. Ya, update transaction, di sini ada ID, kemudian ada apa nih, amount ya, integer amount, kemudian ada kategori string ID, kategori ID, kemudian transaction date itu date time, transaction date, kemudian detail itu string name detail ya. Oke. Nah, update transactions, kita ubah transactions where table ID. Oke. Nah, ini bukan kategori companion tapi transaction section companion pakai S. Nah, value name itu name detail, kemudian apalagi amount, value amount. Apalagi amount, kurang M, ini kelebihan M. Kategori ID, value, kategori ID. Oke, satu lagi, transaction date ya. Transaction date, kita ada value transaction date. Nah, 2, 3, 4, bener ya? Tuh 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, udah kayak gini. Ini query-nya teman-teman di database.dart. Kita tambahin repo deh. Update transaction repo. Oke. Nah, kita di sini karena dia transaksi berarti ubah jadi update transaction repo. ID-nya dari mana? Transaction ID. Amount-nya dari mana? Ya, di sini nanti ada amount. Integer amount ya. Integer amount. Kemudian date time, transaction date. Kemudian ini hapus saja nih, ini karena kita kopas tadi ya. String name detail. Nah, di sini repo amount kategorinya itu kategori transaksi. Kategori ya, integer kategori ID, sip, kategori, kemudian transaction date, date time, transaction date apa, undefined, ID, amount, kategori ID, transaction date, name detail, tipe dinamik, tipe aja teman-teman.
Typo nih. Oke, typo aja. Ini terlalu gede ya. Oke. Nah, ini udah bisa nih teman-teman. Kita tinggal panggil ini di sini. Jadi di sini kita kasih logic juga. Jadi if transportation, if widget dot transportation kategori sama dengan 0, artinya dia kosong, berarti dia create baru, maka dia ke insert. Nah, kayak tapi tapi kalau enggak, dia akan ke update. Nah, gitu. Kita kopas aja nih. Transaction ID-nya berapa? Transaction ID berarti diambil dari transaction with kategori widget transaction with kategori dot transaction ID dot ID. Kemudian update apa lagi nih? Setelah update setelah amountnya kita ngambil dari si amount controller ini nih, kita kopas aja nih yang ini kan dia yang parameter kedua butuh nih. Terus yang ketiga itu butuh kategori ID. Nah, ini kita kopas aja nih. Sip. Koma. Terus setelah kategori ID transaction date. Nah, kita kopas aja lagi nih teman-teman nih. Enak ya kopas-kopas ya. Mending teman-teman juga mudeng ya yang kita sedang kerjain seperti itu. Update terus apa lagi? Name detail mana? Detail controller the text. Oke. Ini kenapa error? Wait. Nah, karena dia await, maka di sini harus asing. Sip. Kenapa ini? Di sini ya. Kenapa nih? Oke, seperti ini teman-teman. Jadi di sini dicek dulu ketika si transaction with kategori itu dia adalah sama dengan 0, berarti dia baru mau insert data kosong seperti itu. Nah, kita jalankan yang insert. Nah, kalau dia udah ada isinya, makanya kita jalankan yang update teman-teman, seperti itu. Kita jalankan yang update dengan parameternya seperti ini. Sip. Coba ya. Semoga nggak error. Ada transaction repo. Ini database nih, semoga database errornya apa? Feature update repo benar kok. Apa nih? Error merah-merah. Trying to collecting feature update return. Yang di sini dong. Ini ya. Database sudah terinisialisasi. Bentar. Not defined for class. Update transaction repo. Coba kita klik dulu nih update transaction repo, dia kesini kan ada. Ini belum di save teman-teman, maaf. Ini masih bulat-bulat nih, ini belum di save nih. Makanya dia nyebutnya nggak ada, dia bilang ya.
Oke, kita coba ya. Tadi kita pengen ngubah si siomay ini jadi batagor. Apakah udah bisa? Oke, siomay ganti batagor. Harusnya udah bisa. Masih belum bisa. Oke, masih belum. Udah 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 bisa ya teman-teman. Cuma tadi datanya belum terupdate nih. Oke, coba misal nih, ini jangan beli bensin, ini beli Pertamax. Oke, save. Nah, dia belum terupdate, cuma dia udah ke ubah nih. Misalnya jangan 40.000 lah. Misalnya beli Pertamax 30.000. Save. Belum ke update, cuma udah bisa ke update. Udah bisa ke 30.000 tuh teman-teman. Sip. Terus udah bisa mengupdate, tapi kenapa nih tadi ketika di update datanya dia belum terupdate langsung di view-nya. Kita coba ya, lihat di transaction page-nya ini. Transaction page-nya tadi, navigator through. Oke, update, insert, akan press di homepage. Homepage itu ketika homepage ketika update itu kenapa nggak langsung terupdate? Kita coba cekin teman-teman ya. Oke, coba misal kita ubah project ABC. Nah, tapi ketika kita ganti dulu tuh, dia baru terupdate. Oke, mungkin ini nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, atau bisa buat ya semacam PR untuk teman-teman. Kenapa nih ketika diedit nih dia nggak langsung ngupdate nih? Atau teman-teman nanti kalau misalnya mau cek di GitHub saya, bisa langsung cek di GitHub saya, bisa clone codingan yang sudah bener nih seperti ini. Nah, untuk di video tutorial ini kita sampai update ini aja teman-teman ya. Nanti untuk hal-hal yang seperti ini nanti teman-teman bisa cari sendiri nih, ataupun bisa ke clone di GitHub saya. Kemudian kita mau delete teman-teman ya, kita delete nih, kita mau delete. Nah, kita bikin function untuk delete. Nah, kita coba contek lagi yang dari kategori oke, yang delete mana? Delete. Oke, delete. Kita coba delete kategori. Lihat mana delete kategori. Trailing. Nih. Oke. Delete kategori repo. Dia udah kita bikin di sini teman-teman. Kita copy paste lagi feature delete kategori repo. Ini lebih mudah kalau delete. Kita tinggal ganti menjadi delete transaction repo. Oke, transactions, table transaction. Oke. Benar ya, udah ya. Kita save database, kita punya metode namanya delete transaction repo. Kita ke sini, transaction page. Bukan transaction page, homepage ini kita yang ke tombol icon nih, icon delete. Nah, ini kita bikin icon button. Kemudian di sini kita tambahin icon, parameter icon. Nah, icon delete seperti ini. Kemudian ada on press. Nah, on pressnya di sini kita contek lagi nih yang di kategori on press set state. Oke. Home. Await. Nah, berarti di sini kita perlu async. Wait database dot apa tadi? Delete transaction repo. ID-nya apa? Snapshot dot data index transaction ID. Oke. Kita jangan lupa tambahin set state. Oke. Coba ya. Kita pengen hapus yang beli gorengan. Tuh, langsung hapus. Oh, berarti gini teman-teman. Yang tadi kita coba tambahin set state ya.
Kita coba yang dari transaction page, setelah diupdate kita tambahi set stage di sini. Bisa nggak nih? Oke, kita coba ya yang error tadi ya. Kalau udah bisa kita coba nih Batagor, kita pengen ubah lagi jadi siomay deh. Oh, belum. Ternyata belum teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Tapi yang untuk hapus ini udah bisa. Misalnya ini mau hapus. Oke, ini udah bisa. Oke, udah bisa ngapus. Sip. Oke, jadi untuk video tutorial dari aplikasi Uangko ini, Money Tracker ini untuk aplikasi pencatatan pengeluaran dan pemasukan menggunakan package thrift sampai di sini teman-teman. Jadi ada 2 PR nih yang kita harus lakuin. Yang pertama tadi nih setelah kita update, kenapa sih di sininya belum langsung berubah? Teman-teman cari bisa cari ya gitu ya untuk solusi permasalahannya. Kemudian yang kedua di sini teman-teman, di sini ada rekapnya teman-teman. Di sini ada income dan ada expense. Ini adalah kalau dari user interface, maksud dari user interface yang saya buat ini adalah rekapan bulannya teman-teman. Jadi kalau bulan November nanti di sini dia ada total income-nya berapa, berarti dia menjumlahkan semua yang ada income ini, yang pemasukan ini, dan expense-nya adalah dia menjumlahkan semuanya. Artinya ini teman-teman perlu melakukan query, yaitu perlu buat apa sintaksnya, fungsinya di sini ya, berarti ya dia melakukan sum ya, penjumlahan dari amount-nya ini. Kondisinya kalau mungkin ya kalau di query simpelnya query-nya adalah berarti kan select apa ya, sum ya, sum amount from apa transaction gitu ya, where tipenya 1. Tipenya 1 berarti pemasukan itu kan, berarti di sini nanti untuk pemasukan jangan lupa ada bulannya, where. Nah, kalau di SQL seperti ini kalau nggak salah, month, date-nya berapa? Misalnya di sini 2022 11 ini kan tanggal 11 November. Nah, di sini nanti month ya, month atau apalah nanti query-nya saya agak lupa ya teman-teman ya. Nanti kan dia akan meng-query di sini totalnya. Nah, seperti itu ya. Kok where-nya 2 kali n. Seperti itu. Jadi ini query kasarnya kalau di SQL-nya seperti itu, sintaks SQL. Oke, jadi ada ini teman-teman nanti bisa buat sendiri ya, atau bisa cloning nanti di repository saya yang ada di GitHub. Oke, teman-teman bisa cari ini sendiri, nanti tergantung ketika ganti tanggal nih, misal ganti tanggal ke September. Ke Oktober, misal 8 Oktober. Ya berarti nanti kan di sini tanggalnya ganti teman-teman. Berarti dia akan menjumlahkan yang ada di month-nya. Month ini terus kemudian ada year-nya biasanya. Ada pakai year seperti itu. Ada bulan dan ada tahunnya seperti itu. Kalau bulan doang berarti bisa menjumlahkan di bulan November tahun 2021. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa buat fungsinya ini ya, buat sendiri ya untuk apa ya, biar bisa mengeksplor sendiri. Dari saya cukup sampai CRUD-nya aja ya teman-teman, video tutorialnya. Teman-teman di sini sudah bisa membuat create kategori, CRUD kategori, terus kemudian CRUD untuk transaksi. Oke, sampai di sini saja. Nanti teman-teman bisa explore atau cloning pool dari repo saya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel Septiawan Haji Pradana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.